Udah nih, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk presentasi pada malam hari ini. Untuk presentasi malam hari ini akan dilakukan presentasi tentang progres project mata kuliah perancangan mood kami. Pada proyek kali ini, kelompok kami membuat produk yang dinamakan wireless floating constant. Selanjutnya, untuk anggota tim kami dikepalai serta diawasi serta diampu oleh dosen mata kuliah perancangan mod 2 sendiri, yaitu Mas Eko Ariwibowo. Kemudian untuk anggotanya ada Ika Rodiono, Alvis Mede Malik, saya sendiri Bonaventura Lengga Krishna, serta Septian Koiru Rizky. Kemudian tentang produk kita itu adalah dinamakan wireless floating constant mobile. Adalah produk stand mobile yang berbentuk seperti kartu dan dapat disimpan di dalam dompet. Jadi ini karakteristiknya seperti kartu-kartu ATM, kartu pelajar, serta kartu identitas lainnya, jadi bisa disimpan di dalam dompet. Terbuat dari material ABS yang kuat dan kokoh dengan dimensi 85 x 54 x 4,5 mm. Jadi memang dimensi kartu ini dipaskan dengan dimensi kartu-kartu pada umumnya. Produk ini mampu untuk posisi handphone portrait maupun landscape yang dapat diatur kemiringannya. Kemudian untuk pembahasan selanjutnya adalah mood flow analisis kami. Setelah kita membuat produk, kita lakukan analisis terhadap produk kita itu. Apa aja sih poin-poin penting yang terdapat pada analisis pada aplikasi Moodflow Advisor 2017 ini? Untuk analisis Moodflow yang pertama yang cukup penting yaitu fill time. Fill time itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh mesin plastik injeksi untuk menginjeksikan seluruh material plastik lelehannya ke dalam rongga cetakan. Berdasarkan hasil analisa ini, waktu yang paling lama yaitu 3,132 detik. Waktu terlama ini didapat pada ujung-ujung dari setiap produk. Untuk produk kita itu terdiri dari sprue, runner, serta gate, kemudian terdapat 6 buah produk. Nah, 3 detik itu terdapat pada ujung-ujung setiap produk, dapat dilihat yang dilambangkan oleh warna merah gelap. Sedangkan untuk waktu yang dibutuhkan untuk mengisi Pro Gate Runner itu berkisar sekitar 1,5 detik hingga 2 detik itu untuk mengisi seluruh Pro Gate Runner. Kemudian untuk produknya sendiri 1,5 hingga 3 detik. Jadi waktunya berkisar 1,5 detik untuk mengisi 10 Gate Runner, 1,5 detik untuk mengisi produk jadinya. Kemudian ini ada orientation edge skin. Orientation edge skin itu adalah gambaran aliran plastik cair yang ditembakkan dari nozzle, kemudian mengalir pada sprue. Setelah mengalir pada sprue, aliran plastik cair tersebut akan berbelok ke arah gate primary gate di sini.
setelah melewati primary gate, lelehan tersebut akan menuju pada secondary gate. Setelah melewati secondary gate, lelehan tersebut akan memasuki setiap masing-masing produk tersebut. Bisa dilihat di gambar. Kemudian ada quality prediction. Seperti namanya, quality prediction merupakan kualitas yang dihasilkan dari satu kali injek berdasarkan hasil analisa menggunakan Workflow Advisor 2017 R2. Untuk kualitasnya mayoritas didapatkan high sebesar 70,6%, kemudian medium sebesar 29,2%, serta low sebesar 0,27%. Untuk kualitas high didapatkan pada mayoritas produk, sedangkan pada kualitas medium didapati pada sprue serta runner yang didominasi pada bagian tersebut. Sedangkan pada low terdapat pada gate serta pada bagian salah satu produk yang tidak terlalu kritis karena dia merupakan tembok luar. Kemudian average temperature. Average temperature itu merupakan suhu rata-rata pada plastik saat diinjeksikan. Untuk temperatur rata-rata didominasi oleh suhu berkisar 220 hingga 244,4 derajat Celcius. Hal ini ditandakan oleh warna merah yang ditunjukkan pada hasil analisa. Untuk warna kuning serta hijau terdapat pada ujung terluar dari produk serta pada salah dua produk yang terdapat pada ujung kanan. Ini warnanya kuning serta hijau. Jadi pada bagian ini itu temperaturnya lebih rendah dibandingkan part-part yang lain. Kemudian ada analisa air traps. Air trap itu adalah kondisi di mana terdapat sisa-sisa udara yang terdapat pada rongga cetakan saat moldnya menutup. Jadi rongga-rongga udara itu terkena aliran plastik panas. Ketika terkena aliran plastik panas itu istilahnya oksigen yang terjebak itu akan terbakar sehingga mengeluarkan suhu yang lebih tinggi sehingga menimbulkan corak seperti terbakar pada produk nanti ketika dilepas, ketika diejek. Untuk air trap tersebut didominasi pada bagian-bagian yang sempit seperti pada bagian pengunci ini. Kemudian pada bagian pinggir juga ada air traps. Titik kritis pada air trap itu adalah bagian-bagian yang sempit sehingga air trap yang dihasilkan saat benda diejek itu akan terlihat pada bagian yang sempit-sempit serta pada sudut. Oleh karena itu dibutuhkanlah radius serta ketebalan produk yang sama rata sehingga meminimalisir kondisi air trap seperti ini. Kemudian ada white line. White line ini adalah corak yang didapatkan pada permukaan produk saat selesai diejeksi. Corak ini didapatkan karena ada dua aliran plastik panas yang menyatu
membentuk seperti area kontur pertemuan dua aliran. Untuk kondisi wetland seperti ini dikarenakan suhu dari temperatur leleh kurang tinggi, karena ketika temperatur leleh terlalu rendah itu mengakibatkan bagian-bagian yang sulit dijangkau itu suhu plastik lelehnya sudah terlanjur dingin, sehingga terbentuk kontur serta ketika dilihat itu akan seperti pertemuan dua aliran. Untuk wetland itu biasanya terdapat pada area-area yang sempit, kemudian ada kontur yang menyebabkan aliran tersebut terbagi menjadi dua atau lebih, sehingga nantinya aliran tersebut akan menyatu kemudian membentuk sebuah kontur wetland tersebut. Kemudian ada sink mark. Sink mark itu diakibatkan karena ketebalan tidak merata. Ketebalan tidak merata ini mengakibatkan ketika proses pendinginan tersebut pada bagian yang sempit, yang kecil, itu akan dingin lebih cepat, sehingga akan terbentuk kontur sink mark. Bisa dilihat untuk kontur sink marknya terdapat pada bagian-bagian yang tebalnya itu tidak merata, seperti pada bagian bawah ini serta bagian atas. Ini dapat diminimalisir dengan dibentuknya rib, kemudian bisa juga untuk menyamakan semua ketebalan. Setelah melakukan analisa menggunakan mode flow advisor, dilakukanlah analisa yaitu perhitungan. Untuk perhitungan ini pada kelompok kami menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Untuk yang pertama ini adalah data dari mesin plastik injeksi kami, kemudian data dari plastik yang kami gunakan, serta spesifikasi mold yang kami gunakan. Untuk data mesin kami sendiri yaitu mesin buatan Cina dengan tonase 160 ton dengan kapasitas saat injeksinya itu sebesar 276 cm kubik. Jarak antar tie barsnya itu sebesar sepanjang 160 mm. Untuk tinggi mold minimalnya itu adalah 150 mm dengan maksimal tinggi moldnya adalah 100 mm. Kemudian ada maksimal ejector stroke. Ini merupakan jarak maksimal yang dapat ditempuh saat ejeksi, yaitu sebesar 130 mm. Kemudian untuk ukuran nozzle radiusnya itu sebesar R19 dengan diameter spruenya yaitu 6 mm dengan diameter lighting ring sebesar 100 mm. Setelah spesifikasi mesin, yaitu spesifikasi dari plastik yang kami gunakan. Untuk spesifikasi plastik yang kami gunakan adalah HF380 dengan manufacturing dari LG Chemical dengan material strukturnya yaitu kristalin. Memiliki shrinkage factor sebesar 0,5%, karena merupakan shrinking factor dari material ABS, dengan tensile strength sebesar 44 MPa. Memiliki tensil elongasi sebesar 5% serta kekerasan Rockwell sebesar 100. Memiliki
massa jenis leleh sebesar 1,05 gram per cc. Massa jenis ini diartikan berat material sebanyak 1 cc. Jadi 1 cc atau 1 ml itu material memiliki berat leleh yaitu sebesar 1,05 gram dengan temperatur leleh sebesar 210 hingga 240 derajat Celcius. Untuk spesifikasi mold kita sendiri itu yaitu mold base dengan kode MDC SC3030 5050 80S, pabrikan dari Futaba, dengan dimensi untuk core dan cavity sebesar 300 x 300 x 50, dengan materialnya yaitu S50C bawahan dari Futaba, serta untuk upper plate serta lower plate memiliki panjang lebar tinggi sebesar 350 x 300 x 25 mm, serta untuk spacer blocknya dengan dimensi 300 x 58 x 80, serta dimensi pada upper plate serta lower plate sebesar 300 x 180 x 20 mm untuk upper ejector plate serta 25 mm untuk lower ejector plate. Nah, dari ukuran dimensi mold ini, berat ini didapat dari volume total panjang kali lebar kali tinggi dikalikan dengan massa jenis dari material S50C. Untuk ukurannya, dimensinya kita rubah dulu dari milimeter menuju ke gram, sehingga saat dikalikan dengan massa jenis yang merupakan satuannya gram per sentimeter kubik atau milimeter kubik, tergantung dari satuan massa jenisnya. Untuk total berat dari konstruksi mold tanpa komponen lainnya yaitu sebesar 141,8652 kg dengan ketebalan moldnya yaitu sebesar 230 mm. Ini memenuhi syarat dari data mesin yang dimana tinggi minimal moldnya yaitu 150 mm, sedangkan mold base kami yaitu 230 mm. Kemudian ada penjelasan tentang BEP. BEP ini terdiri dari kalkulasi yaitu mold base dan standar parts sebesar 51 juta, machining proses dan manpower sebesar 35 juta, exit dan trial 100 juta, dengan total seluruhnya yaitu 93 juta. Kalkulasi ini kami dapat dari berdasarkan project tingkat 2 semester 4 yang telah kami lakukan. Kemudian tahapan pertama yaitu kita menghitung jumlah jam kerja per hari yaitu selama 7 jam. Kemudian kita konversi 7 jam tersebut ke dalam satuan detik menjadi 25.200. Kemudian kita menghitung cycle time sekali inject. Cycle time sekali inject ini didapat dari analisa mold flow advisor sebesar 33,44 detik. Kemudian material sekali inject ini didapat dari volume dari produk seluruhnya, screw gate runner serta produk
dikalikan dengan massa jenis leleh plastik yang telah dijelaskan. Untuk sekali injek mendapatkan berat sekitar 8,73 gram, sehingga material yang dibutuhkan dalam sehari itu sebesar 6,58 kg. Angka ini didapat dari material sekali injek dikalikan cycle time, kemudian pada satu hari itu ada berapa kali injek. Jadi 25.200 dibagi 33,4 itu merupakan berapa kali injek dalam satu hari. Jadi 6,5 kg ini didapat dari 0,008 dikalikan dengan pembagian dari jam kerja per hari dibagi dengan cycle time per injek. Untuk harga materialnya tersebut 24.000 per kilogram didapat dari internet, kemudian dikalikan dengan harga material per hari. Harga material per hari ini didapat dari 24.000 dikalikan material yang dibutuhkan per hari, yaitu sebesar Rp157.924 untuk beban biaya material per hari. Kemudian harga operasional mesin plastik injeksi per jam itu sebesar Rp75.000. Kemudian untuk harga operator per hari itu didapat dari UMR Jakarta tahun 2019 dibagi dengan jumlah hari kerja per hari. Kemudian untuk total injek BEP sebesar 9.990 pieces. Ini dapat dari total biaya ini dibagi dengan harga produk. Didapati hasil segini, 9.990. Di mana kapasitas cycle time jumlah injek pada hari kita itu adalah 754 pieces, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan hasil 9.990 ini adalah 13 hari. Untuk biaya operasional satu hari ini didapat dari harga material per hari, harga operasional mesin plastik injeksi per hari, serta harga operator per hari. Didapatkan total dengan total Rp876.924, sehingga dikalikan biaya operasional untuk 11 atau 12 hari, 12 atau 13 hari sebesar Rp11.625.000. Jadi jumlah produk untuk menutupi biaya 12 hari ini sebesar 11 juta ini adalah 1.249 pieces. Jadi untuk memproduksi 1.249 produk ini dibutuhkan 2 hari operasional kerja. Kenapa 2 hari? Karena total sehari itu kita mendapatkan 754 pieces. Dan untuk menutupi biaya 12 hari kita harus membuat 1.249 pieces. Jadi total BEP yang diperoleh itu adalah 13 tambah 2 hari menjadi 15 hari untuk menutupi seluruh biaya 93 juta ditambah 11 juta ini. Kemudian ada rumus penyusutan produk. Penyusutan produk ini didapat dari volume total per masing-masing produk, kemudian dikalikan dengan 1 ditambah shrinkage factor. Didapati untuk volume shrinkage untuk swivel yang pertama 0,3798 menjadi 0,381, untuk pasangan swivel dari 1,88, untuk utama laki-laki dari awal 92,988 menjadi 3,00543, untuk yang utama perempuan yang dari 2,9799 menjadi 2,9948. Ini menandakan untuk rongga dari dimensi dari cavity tersebut harus dibesarkan dengan volume seperti berikut, sehingga saat diejeksi ukurannya memasuki dari ukuran yang ditentukan di awal karena mengalami proses shrinkage penyusutan. Untuk rumus berikutnya yaitu clamping force. Untuk clamping force ini didapat dari projected area. Projected area itu didapatkan dari panjang kali lebar dari seluruh area mold kita. Jadi
projected area itu ini, jadi panjang dari sini ke sini dan lebar dari sini ke sini, itu projected area. Kemudian menghitung cavity pressure. Cavity pressure untuk mold kami yaitu sebesar 300 kg per cm persegi dengan jumlah kavity 1 dengan safety factor 120%, sehingga climbing force yang didapatkan untuk produk kami adalah 115,7328 ton gaya. Kemudian ada perhitungan core plate. Core plate di sini adalah perhitungan dari tebal minimal core plate sehingga memenuhi tidak terjadi defleksi. Di sini didapati climbing force sebesar 115.732 kg gaya dengan L serta B yang telah didapat pada tabel. Kemudian ada defleksi maksimal sebesar 0,5 cm dengan elongasi modulus yang sebesar 100.800.000. Di sini dapati rumus inersia. Rumus inersia ini adalah 1/12 BH pangkat 3, yang dimana inersia didapat 356,5749. H pangkat 3-nya dicari, tebalnya didapati 122,2543, sehingga H sama dengan akar pangkat 3 dari 122 yaitu 4,96 cm. Itu untuk tebal minimal supaya tidak terjadi defleksi. Kemudian ada perhitungan sprue. Perhitungan sprue ini didapati dari tebal produk sebesar 2 mm, kemudian diameter nozzle serta panjang sprue. Panjang sprue ini merupakan tebal dari cavity plate. Didapati diameter sprue-nya yaitu 3,5 mm dan DF itu tebal bagian bawah sprue-nya itu sebesar 5,56 mm dengan sudut sprue-nya sebesar 1 derajat. Kemudian ada dimensi runner. Untuk dimensi runner ini didapat dari tebal dan konstanta. Untuk diameter primary yaitu tebal ditambah konstanta. Kemudian untuk diameter secondary itu didapat dari tebalnya ini dibagi dengan akar 2. Kemudian untuk diameter tertiary didapat dari tebal secondary dibagi akar 3. Untuk rumus berikutnya yaitu perhitungan gate. Untuk perhitungan gate ini didapat dari tebal produk, kemudian ada diameter secondary serta diameter tertiary. Untuk pada produk kami memiliki dimensi gate yang berbeda-beda tergantung produk tersebut terletak pada gate secondary atau gate pada runner secondary atau runner tertiary. Kemudian yang berikutnya adalah perhitungan pegas. Untuk perhitungan pegas ini dapat dari panjang plat ejector, kemudian lebar plat ejector, kemudian tebal plat ejector, kemudian stroke pada mold kami, kemudian ada diameter return pin, kemudian ada berat jenis baja S50C sebesar 7,85 gram per cm kubik, kemudian ada gaya gravitasi sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat, kemudian ada W total sebesar 17,12 kg dengan jumlah pin ejector sebesar 21 buah, sehingga untuk perhitungan pegasnya didapat dari W plat ejector sebesar 16.956 gram. Ini didapat dari M kali G, di mananya massa itu didapat dari volume, maksudnya volume didapat dari panjang kali lebar kali tinggi, kemudian dikalikan dengan gaya gravitasi dengan berat massa jenis baja, sehingga hasilnya nanti adalah satuannya gram. Kemudian untuk W totalnya itu adalah besar 17,1267 kg untuk satu buah plat ejector. Kemudian F normal yang bekerja itu
adalah 168,007, ini didapat dari 17,1261 kg dikalikan 9,81. Kemudian gaya yang diterima oleh spring kami berjumlah 4 buah. Jadi untuk gaya yang diterima pada masing-masing spring adalah 168 dibagi 4, sehingga untuk masing-masing spring menerima gaya sebesar 42 Newton. Kemudian ada rumus efisiensi produk. Untuk rumus efisiensi produk ini didapat dari volume produk, volume scrap, dan volume total. Efisiensi ini didapat dari perhitungan dengan efisiensi produk ini sebesar 58%. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Ika Rodiono. Apakah Ika Rodiono sudah siap? Masuk, Mas. Terima kasih untuk Bonaventura atas waktu yang telah diberikan. Saya akan meneruskan presentasi dari Bona. Ya, di sini saya akan menjelaskan pertama ada main SC. Main SC sendiri adalah keseluruhan dari part yang sudah di assembly atau sudah dirakit. Nah, di sini ada dua bagian terpenting dalam pembuatan IC, yaitu ada core dan cavity. Lanjut, Bun. Tes. Ya, di sini ada masih di bagian main assembly. Untuk dimensi total dari assembly adalah 350 kali 300, tinggi 240 mm. Dalam main IC sendiri terdiri dari 25 part, yaitu ada yang pertama insert snap fit kiri bawah, kemudian insert snap fit kanan, yang ketiga insert snap fit kiri, cavity plate, insert snap fit core, ejector pin runner, core plate, nipple coolant, screw bus, quit pin, rubber stroke, benar ejector rod, spring, electrode pin, airboard, ejector leader pin, ejector leader bus, locating ring, upper ejector plate, lower ejector plate, bottom plate, pressure block, upper plate. Next, Bun. Kemudian ada sub SC atas. Sub SC atas sendiri yaitu bagiannya itu dari bagian cavity sampai dengan bagian top plate. Lanjut ke drafting, Bun. Untuk dimensi terluar dari sub SC atas yaitu 300 kali 350 dengan tinggi 75 mm. Nah, di sini untuk sub SC atas terdiri dari 10 bagian, yaitu ada insert snap fit kiri bawah, insert snap fit kanan bawah, insert snap fit kiri, cavity plate, nipple coolant yang berjumlah 8, kemudian screw bus, quit bus, eyeball, kemudian locating ring dan upper plate. Lanjut, Bun. Sub SC bawah. Untuk sub SC bawah sendiri bagiannya adalah bagian core hingga bottom plate. Lanjut, Bun. Untuk sub SC bawah ini memiliki dimensi terluar 350 kali 300 dengan ketinggian 200 diukur dari bottom plate hingga bagian pin.
Untuk subpesi bawah memiliki 17 komponen, yaitu terdiri dari insert snap core yang berjumlah 3, kemudian ejector pin yang berjumlah 22, kemudian ejector pin runner 1, core plate 1, kemudian nipple coolant ada 4, guide pin ada 4, super stroke ada 2, penahan ejector rod berjumlah 3, spring ada 4, return pin ada 4, kemudian ada bolt ada 2, ejector leader pin 4, ejector leader plate 4, upper ejector plate 1, lower ejector plate 1, bottom plate 1, kemudian ada special block yang berjumlah 2. Bisa lanjutkan ke step berikutnya. Kemudian di sini ada penjelasan dari mold base. Yang pertama ada penjelasan dari cavity plate. Cavity plate sendiri menggunakan material S50C dengan panjang 300 kali lebar 300 dan ketinggian 50. Dengan jumlahnya ada 1. Kemudian beratnya 35 kilo. Kemudian ada bagian core plate. Core plate sendiri menggunakan material S50C dengan panjang 300 kali 300, panjang kali lebar 300 kali 300, kemudian tingginya 50 dengan berat 35,325 kg dengan quantity atau jumlahnya 1. Kemudian ada upper plate dengan material S50C dengan dimensi 350 kali 300 kali 25. Beratnya sendiri 20 kg. Kemudian ada lower plate. Lower plate sendiri memiliki material S50C dengan panjang 350 kali 300 kali 25 dengan berat 20 kg, 20,0625 kg dengan jumlah 1. Kemudian ada special block. Special block sendiri menggunakan material 50C dengan dimensinya 300 kali 58 dikali 80 dengan berat 10,9272 kg. Jumlahnya ada 2. Kemudian ada upper ejector plate dengan bahan S50C, panjang kali lebar tinggi 300 kali 180 kali 20 dengan beratnya 8,478 kg. Lower ejector plate dengan bahan S50C dengan dimensi 300 kali 180 kali 25 dengan berat 10,5975 kg dengan quantity 1. Dengan standar mold base atau ukuran mold base di atas dijumlahkan, kita memiliki total beratnya 141,8652 kg dengan ketebalan total 230 mili. Lanjut, Bang. Kemudian lanjut ke bagian cavity plate. Cavity plate sendiri bisa disebut sebagai cetakan perempuan. Di sini akan ada satu bagian untuk perubahan. Lanjutkan ke drafting. Untuk drafting sendiri, untuk cavity plate, dimensi terowongannya adalah 300 kali 300 kali 50 dengan titik kritis atau hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, referensi diambil dari Poka Yoke
bisa dilihat di sini ada di pojok kanan bawah. Kemudian menggunakan beberapa ukuran ISO yang bertujuan untuk menjaga kepararelan. Dan di sini memiliki yang perlu digarisbawahi yaitu jarak dari sumbu atau pokayoke ke sumbu tengah itu memiliki toleransi yang cukup kecil, yaitu hanya plus minus 0,01. Nah, ini bertujuan untuk menjaga agar ketika struktur bus dimasukkan akan bertemu center dengan bagian core. Bisa dilanjutkan? Kemudian ada bagian core plate. Bagian core plate sendiri adalah bagian atau part yang digunakan untuk membuat cetakan. Di sini akan terdapat pin ejector yang akan mengejeksi atau mengeluarkan material dari cetakan. Kemudian di bagian core plate juga akan terdapat insert yang akan digunakan untuk snap-fit. Bisa lanjut ke drafting, Bun? Perlu diperhatikan di sini yaitu ketika pembuatannya atau yang perlu saya garis bawahi di sini adalah referensi diambil dari pokayoke, kemudian digeser ke tengah dengan toleransi plus minus 0,01. Sama di sini tujuannya untuk menjaga kelurusan antara bagian core dan cavity ketika dimasukkan screw bus. Dimana jika bagian ini tidak bertemu, maka akan terjadi flash ketika proses injeksi material. Kemudian untuk dimensi terluar dari bagian core sendiri yaitu 300 kali 300 kali 50. Lanjutkan. Kemudian ada untuk bagian core sendiri kami menggunakan dua drafting. Drafting yang pertama adalah drafting untuk kontur, dan drafting yang kedua adalah drafting untuk penempatan ejector pin atau lubang-lubang untuk ejector pin. Perlu diketahui atau perlu digarisbawahi untuk ejector pin sendiri kita menggunakan referensi dari pokayoke yang digeser ke bagian tengah untuk mendapatkan titik A1. Nah, kenapa kita menggunakan hal seperti itu? Yaitu untuk menjaga kelurusan dari lubang di plat ejector atas sampai bagian core. Yang mana ketika lubang tersebut, lubang untuk pin ejector dari plat ejector atas sampai core untuk bagian pinnya tidak lurus, maka akan macet ketika proses ejeksi. Untuk menjaga kestabilan tersebut, kami menggunakan toleransi plus minus 0,01 untuk menjaga kesenteran dari lubang di tengah. Kemudian untuk dalam dari lubang pin ejector dan toleransi untuk lubang pin ejector sendiri, yang pertama ada dua jenis, yaitu dengan drill diameter 3 ada 23 bagian dengan kedalaman 40 dengan plus minus 0,3 dengan plus 0,3 dan plus 0,1. Kemudian masih sama cuma di bagian atas kita menggunakan toleransi
H7 bertujuan untuk agar supaya material tidak bocor ketika proses injeksi material. Kemudian kenapa kita menggunakan lubang yang berbentuk tab atau toleransinya berbeda, yaitu untuk menjaga agar ketika proses ejeksi tidak vakum. Ketika vakum maka proses ejeksi juga bisa akan macet karena tidak adanya rongga-rongga atau udara pembebas ketika proses ejeksi. Kemudian upper ejector plat atau plat ejector atas. Plat ejector atas sendiri berfungsi untuk penempatan pin ejector yang nanti ini akan digunakan untuk mendorong pin ejector. Kemudian untuk bagian drafting perlu saya garis bawahi, yaitu dia menggunakan toleransi posisi kesedaran 0,05 dan tegak lurus 0,05 untuk bagian tengah atau untuk pembuatan lubang A1 penarikan garis ukurnya sama, yaitu diambil dari Poka-yoke kemudian digeser ke tengah. Kemudian didapatkan titik A1. Di mana saya tegaskan sekali lagi untuk menjaga kelurusan antara plat ejector atas dan bagian core agar tidak miring ketika proses ejeksi, sehingga kami selalu menjaga patokan di tengah ataupun di bagian tengah yang diambil dari Poka-yoke atau yang digeser dari Poka-yoke. Kemudian untuk dimensi terluar dari plat ejector atas sendiri yaitu ada 180 kali 300 dengan ketebalan 20. Bisa dilanjutkan? Plat ejector bawah atau lower ejector tab. Lower ejector plat sendiri digunakan untuk menahan pin ejector dari upper ejector supaya tidak lepas dari dudukannya di upper ejector plat untuk plat ejector atas. Bisa dilanjutkan ke drafting, Pun? Kemudian untuk lower ejector plat ini memiliki dimensi terluar 180 dikali 300 dengan ketebalan 25 mm. Kemudian bisa untuk referensi sendiri masih sama menggunakan lubang Poka-yoke. Kemudian untuk bagian kritis di sini yaitu 4 lubang yang nantinya akan digunakan untuk basing. Di sini lubang di sini harus lurus dengan lubang yang nantinya akan ada di core. Baik, Bun. Kemudian selanjutnya ada upper pad. Bagian upper pad sendiri di sini tidak terlalu banyak bagian yang harus dibawahi, hanya garis bawahi, hanya saja memerlukan kerataan yang cukup bagus, yaitu
0,05 dan ketegangan 0,05 juga. Kemudian untuk bagian center juga tidak peletakan untuk locating link. Mungkin di sini bagian yang cukup fatal mungkin nanti dibutuhkan untuk locating ring. Di sini kita menggunakan toleransi plus 0,05 sampai plus 0,1 bertujuan untuk agar sliding ketika memasukkan locating ring atau mudah dipasang dan mudah dilepas ketika kita memasang locating ring. Ini pun dimensi toplet sendiri yaitu dimensi telur toplet sendiri yaitu 350 kali 300 kali 25. Lanjut, Bun. Kemudian lower plate. Untuk bagian lower plate sendiri itu bagian yang akan menjadi tumpuan untuk spacer block atau tempat peletakan spacer block, di mana nanti lower plate akan dipasang di mesin atau menempel di mesin mesin injeksi plastik. Kita lanjut ke bagian testing, Pun. Untuk lower plate ini memiliki dimensi terluar yaitu 350 kali 300 kali 25 dengan jumlahnya 1. Mungkin tidak terlalu banyak bagian yang riskan di bagian lower plate ini, cuma hati-hati ketika membuat lubang karena lubang di sini akan lurus dengan beberapa part di atasnya yaitu seperti spacer block, kemudian tempat pin, external pin. Perlu saya tegaskan di sini untuk bagian koordinatnya juga diambil di bagian tengah yang ditarik dari garis Poka-yoke. Lanjut, Bun. Dilanjut sama Septian, Mas. Untuk slide berikutnya bisa dilanjut untuk saudara Septian. Baik, Ika Radiano. Terima kasih atas kesempatannya. Dan pembahasan selanjutnya yaitu adalah ejector rod holder. Nah, ejector rod holder ini berfungsi sebagai penahan ejector rod pada mesin plastik injeksi. Ejector rod holder ini yaitu berada di lower plate. Lanjut, Bun. Nah, untuk gambar draftingnya, ejector rod holder ini memiliki diameter terluar yaitu adalah diameter 35. Dengan kuantitasnya yakni 3 pieces. Dan menggunakan material SS41. Selanjutnya yaitu adalah stopper stroke. Stopper stroke ini berfungsi sebagai pemberhenti gerakan ejeksi supaya tidak over ejeksi yang menyebabkan rusaknya mold base. Nah, stopper stroke ini berada di ejector lower plate. Lanjut, Bang, lihat draftingnya.
selanjutnya, Bon. Nah, stopper stroke ini memiliki ukuran terluar, yaitu adalah diameter 30 dengan banyaknya yaitu 2 pieces dan menggunakan material SS41. Lanjut, Bon. Selanjutnya yaitu adalah locating ring. Locating ring ini berfungsi untuk mensatu sumbukan antara mold dengan nozzle dari mesin plastik injeksi. Nah, locating ring ini dipasangkan di upper plate. Lanjut, Bon, untuk draftingnya. Nah, locating ring ini memiliki diameter terluar yaitu diameter 130 dengan toleransi khusus yakni minus 0,2 dan toleransi atasnya adalah 0. Dan diameter dalamnya yaitu adalah diameter 85. Dan menggunakan material S45C. Lanjut, Bon. Selanjutnya yaitu adalah runner ejector pin. Runner ejector pin ini berfungsi sebagai pendorong produk untuk keluar dari rongga mold. Nah, ini runner ejector pin ini berada di tengah produk dan jumlahnya 1. Lanjut, Bon, untuk draftingnya. Nah, runner ejector pin ini jumlahnya hanya 1 dan dia diposisikan tepat di tengah produk dengan panjangnya yaitu 102 mm dengan diameter kepalanya yaitu diameter 6 dengan berukuran 4 mm. Dan untuk panjang diameter runner ejector pinnya ini adalah diameter 3 menggunakan material SKD 61. Lanjut, Bang. Selanjutnya yaitu ejector pin. Nah, ejector pin ini fungsinya sama seperti runner ejector pin, yaitu sebagai pendorong produk untuk keluar dari rongga mold. Nah, namun ejector pin ini memiliki jumlah yang banyak, yaitu 22 pieces dengan panjang yang berbeda dari runner ejector pin, yang mana runner ejector pin itu sebelumnya adalah 102 mm. Ejector pin ini memiliki diameter 104 mm. Bisa dilihat di draftingannya. Bisa dilanjut, Bon. Nah, hampir sama dengan runner ejector pin, yaitu memiliki kepala ejector pinnya ini yaitu diameter 6 dengan diameter yang kecilnya itu adalah diameter 3. Namun panjangnya yang berbeda yaitu 104 mm dan tetap menggunakan material SKD 61. Lanjut, Bon. Selanjutnya adalah ejector leader bus. Ejector leader bus ini berfungsi sebagai pengarah supaya ejector leader pin tidak berpindah posisi. Nah, ejector leader bus ini berada pada lubang cavity yang nantinya dipasangkan dengan ejector leader pin. Nah, boleh lanjut, Bang. Lanjut, Bang. Udah belum, Sir? Iya, Bon, lanjut, Bon. Ini kan Nah, ejector leader bus ini memiliki ukuran terluar yaitu diameter 33
dengan diameter dalamnya yakni diameter 20 dengan toleransi khusus yaitu toleransi bawah 0,01, toleransi atasnya itu adalah 0,015. Menggunakan material SUJ2. Lanjut, Bang. Selanjutnya yaitu adalah ejector leader pin. Nah, ejector leader pin seperti namanya, ejector leader pin berfungsi sebagai penjaga pin ejeksi supaya saat proses ejeksi berlangsung, pin ejeksi dapat lurus. Dan nantinya ejector leader pin ini akan dipasangkan dengan ejector leader brush. Lanjut, Bang, untuk draftingnya. Nah, draftingnya ini ejector leader pin memiliki panjang total yaitu 95 mm dengan diameter dengan ukuran diameter terlarnya itu diameter 20 dan menggunakan material SUJ2. Lanjut, Bang. Selanjutnya adalah gate bus. Gate bus berfungsi sebagai pasangan dari gate pin serta membawa core dan cavity supaya posisi tidak bergeser. Gate bus ini berada pada core yang nantinya gate bus ini akan dipasangkan dengan gate pin. Lanjut, Bang, untuk draftingnya. Nah, gate bus ini memiliki diameter ukuran terluar yaitu diameter 47 dan ada lubang yaitu berukuran diameter 30 dengan toleransi khusus dan menggunakan material S45 set. Lanjut, Bang. Dan selanjutnya yaitu adalah gate pin. Gate pin ini berfungsi sebagai penjaga satu sumbuan antara core plate dengan cavity plate. Dan gate pin ini nanti akan dipasangkan pada lubang gate bus. Lanjut, Bang. Sehingga lubang poros pada gate pin ini memiliki toleransi khusus untuk menyesuaikan lubang yang ada pada gate bus. Dengan gate pin ini memiliki panjang 100 mm dan ukuran terluarnya yaitu adalah diameter 35 pada pala di gate pin ini. Dan gate pin ini memiliki menggunakan material SUJ2 dan memiliki dan mempunyai 4 pieces untuk perancangan mold ini. Selanjutnya, Bon. Selanjutnya yaitu adalah A-bolt. A-bolt ini berfungsi sebagai pengikat lubang pengait ketika mold base diangkat ke dalam mesin plastik injeksi dan dikeluarkan dari mesin. Yaitu A-bolt ini sebagai pengikat pada tali kren jika mold base ini akan dipasangkan pada mesin injeksi ataupun dikeluarkan dari mesin injeksi. A-bolt ini berada pada sisi core maupun sisi cavity. Selanjutnya, Bon. Nah, A-bolt ini berukuran ulir M16 dengan lubang diameter dalamnya yaitu diameter 35 dan diameter luarnya itu diameter 60 dengan panjang ulirnya yaitu adalah 23 mm berjumlah 4 pieces menggunakan material SS400. Selanjutnya, Bon. Lanjut, Bon. Selanjutnya yaitu adalah nipple.
Nipple ini berfungsi sebagai jalur masuk serta keluarnya cooling system. Dan nipple sendiri dihubungkan dengan selang cooling dan core maupun cavity. Nah, nipple ini dipasangkan pada nipple ini menggunakan material brass atau kuningan dengan diameter terluarnya yaitu adalah diameter 14 yang nantinya dipasangkan untuk selang dan memiliki panjang yaitu adalah 46 mm dan berjumlah 16 pieces. Lanjut, Bon. Selanjutnya yaitu adalah return pin yang akan dijelaskan oleh Saudara Malik. Saudara Malik, dipersilakan. Ya, terima kasih untuk Saudara Septian. Untuk selanjutnya presentasi akan saya lanjutkan. Untuk return pin ini adalah bagian mold yang berfungsi untuk mendorong mundur ejector plate atau stripper plate. Kalau pada gambar yang di itu yang berwarna oranye. Next one. Halo Bon, next. Untuk dari draftingnya sendiri, kita mendapatkan dari katalog yang ada, yaitu menggunakan diameter 20 dengan panjang, yaitu 105 dengan kepalanya, dengan panjang diameter terluarnya, ya untuk di kepala, yaitu diameter 25. Untuk penggunaan materialnya, menggunakan material 2 dan untuk jumlahnya yaitu 4 pieces. Untuk detail desainnya, ukurannya ada pada katalog yang kita pilih. Next, Bon. Selanjutnya ada spacer block. Spacer block ini berfungsi untuk memberikan jarak pada saat ejector bergerak maju dan mundur, atau stroke untuk mengeluarkan produk dari molding. Next, Bon. Untuk draftingannya, ukuran terluarnya yaitu 300 dikali 58 dikali 80. Untuk spacer block ini menggunakan material S50C dengan jumlah dari spacer block ini adalah 2 pieces. Untuk kesikuan dan kerataannya itu menggunakan toleransi 0,05. Untuk ukuran spesifikasi, ukuran detailnya dapat dilihat pada layar hasil draftingan. Next, Bon. Lalu ada spring. Spring adalah bagian dari mold yang fungsinya untuk mendorong mundur ejector plate. Selanjutnya, Bon. Untuk spring yang kita gunakan ini menggunakan panjang 40 dengan diameter luar 30 dan diameter dalamnya 21. Untuk toleransi detailnya kita menggunakan dari katalog dengan material SWOSC strip free dengan jumlah 4 pieces. Next, Bon. Lalu selanjutnya ada screw bus. Screw bus sendiri berfungsi sebagai lubang awal ketika material plastik pertama kali mengalir ke dalam mold atau pada proses injeksi.
Next, Bon. Untuk draftingan dari Sprubus ini kita menggunakan diameter ukuran terluarnya yaitu diameter 50 dengan panjang 50. Kita menggunakan hanya satu pieces dan menggunakan material SKD 61. Untuk detailnya kita menggunakan dari katalog yang ada, dapat dilihat di layar. Selanjutnya, Bon. Nah, selanjutnya ada insert snapit kiri bawah. Insert ini berfungsi untuk mempermudah dari sisi machining yang digunakan untuk bagian-bagian yang sulit dijangkau pada proses machining nanti. Selanjutnya, Bon. Untuk insert sendiri, kita menggunakan ukuran terluarnya yaitu 7,9 dikali 3,4 dikali 2. Untuk insert snap kiri bawah ini menggunakan jumlah 2 dengan material S50C. Untuk detail dari ukuran dan toleransinya dapat dilihat pada drafting. Lalu untuk kesikuannya dan kesejajarannya itu sama-sama menggunakan 0,02 mm. Selanjutnya, Bon. Lalu insert snapit kanan bawah. Sama juga fungsinya untuk mempermudah pada saat proses machining untuk bagian-bagian yang sulit dijangkau. Next, Bon. Untuk insert snapit kanan bawah ini menggunakan ukuran terluarnya yaitu 7,9 dikali 3,4 dikali 2. Menggunakan material S50C dengan jumlah 2. Untuk ukurannya sama dengan insert snapit yang sebelumnya. Untuk toleransi kesejajaran dan kesikuannya juga sama, yaitu menggunakan 0,02 mm. Next one. Lalu ada insert snapit kiri. Untuk fungsinya sama dengan insert lainnya. Next one. Untuk insert snapit kiri ini menggunakan material S50C dengan dimensi terluar yaitu 7,9 dikali 3,4 dikali 2. Untuk jumlahnya menggunakan 4 buah. Untuk kesejajaran dan kesikuannya menggunakan toleransi 0,02 mm. Lalu untuk skala pada setiap gambar yang insert itu menggunakan skala 10:1. Next one. Lalu ada insert snapit core. Next one. Untuk snapit core Bentar, Bon, ada gangguan. Ya, saya lanjutkan. Maaf, tadi ada masalah, ada gangguan sedikit. Untuk insert snapit core, yaitu menggunakan dimensi keluar yaitu 9,2 dikali 4 dikali 2.
menggunakan material S50C. Kuantitinya yaitu 3. Untuk di drafting kali ini menggunakan skala yaitu 5:1. Untuk toleransi kesejajaran dan kesikuannya menggunakan toleransi 0,02 mm. Next, Bon. Lalu selanjutnya ada daftar baut yang digunakan, yaitu ada baut dengan ukuran M 2x5 dengan bentuk hex socket dengan jumlah 11, peletakannya itu pada insert core dan snap fit. Untuk ukuran M14 dengan panjang 40 menggunakan hexagon socket dengan jumlah 4, yaitu pada top plate dan cavity. Untuk selanjutnya M6 dengan panjang 15 hex socket dengan jumlah 2 untuk sprue bus dan cavity. Untuk selanjutnya ada M6 dengan panjang 20, yaitu hex socket juga dengan jumlah 2. Peletakannya yaitu pada locating ring dan upper plate. Untuk selanjutnya M10 dengan panjang 50, sama bentuknya hexagonal socket dengan jumlah 4. Peletakannya yaitu pada bottom plate dan spacer block. Untuk ukuran M14 dengan panjang 10 dengan bentuk dengan hexagon socket dengan jumlah 4, yaitu pada bottom plate, spacer, dan core plate. Untuk M8 dengan panjang 40 menggunakan bentuk hexagon socket juga dengan jumlah 4. Yaitu peletakannya ada di bottom plate, ejector leader pin. Untuk M8 dengan panjang 40, untuk hexagon bentuknya, yaitu dengan jumlah 3, terdapat pada ejector root dan lower plate ejector. Untuk M10 dengan panjang 40, menggunakan bentuk hexagon socket, jumlahnya yaitu ada 4, peletakannya pada lower plate ejector dan upper plate ejector. Untuk M12 dengan panjang 35 mm hexagon socket dengan jumlah 2, peletakannya yaitu pada stopper stroke dan core plate. Next, Bon. Ini ada penggunaan cam pada core dan cavity. Untuk core kita menggunakan 3 kali pengecaman, yaitu roughing, semi finishing, dan finishing. Begitu juga pada cavity, yaitu ada cam roughing, semi finishing, dan finishing. Selanjutnya, Bon. Ini ada cuplikan dari cam core. Untuk roughing dengan Emil cutter diameter 5 mendapatkan estimasi 25 menit. Untuk semi finishing dengan Emil cutter diameter 3, untuk estimasinya mendapatkan 1 jam. Dapat dilihat prosesnya. Lalu untuk finishing ball mill dengan diameter 3, untuk penggunaan finishing ball mill ini mendapatkan waktu 3 jam 55 menit.
Dapat dilihat prosesnya. Dan hasilnya dari finishing. Lalu untuk selanjutnya ada cam untuk cavity. Untuk roughing menggunakan diameter 5. Melakukan estimasi waktunya yaitu 22 menit. Berikut cuplikan dari Emil cutter diameter 5 dari roughing. Selanjutnya ada semi finishing menggunakan cutter and mill diameter 3. Mendapatkan estimasi waktu yaitu 2 jam 2 menit. Berikut cuplikan dari semi finishing untuk cavity menggunakan Emil cutter diameter 3. Lalu untuk finishing pada cavity menggunakan ball mill cutter diameter 3. Mendapatkan estimasi waktu yaitu 3 jam 20 menit. Berikut dari cuplikan finishing ball mill diameter 3 pada cavity. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Mungkin akan saya kembalikan ke Bonaventura. Untuk Bonaventura, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Ika Rudiono, kemudian Saudara Septian telah membangun presentasi pada malam hari ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kami dan bagi siapapun yang menonton video presentasi ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhiri untuk sesi pertama ini. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.